Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 27 ayat 11 sampai 12. Kejadian pasal 27 ayat 11 sampai 12, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kata Yakub kepada Ribka, ibunya, "Engkau tahu Esau saudaraku adalah seorang yang berbulu lebat, sedangkan aku kulit kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, lalu disangkanya aku sedang mempermainkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, kita melihat bagaimana respon daripada Yakub mendengar Ribka berencana untuk menipu Ishak. Dijelaskan di sana bahwa Yakub menjadi takut kalau Ishak tahu bahwa yang datang itu bukanlah Esau, tapi Yakub itu sendiri. Dia takut jangan-jangan nantinya bukan dia mendapat berkat dari Tuhan, sebaliknya dia akan mendapat kutuk dari Ishak. Dan karena itu dia mencoba menjelaskan kepada Ribka tentang apa saja yang bisa saja terjadi kalau kita atau mereka melakukan rencana yang semula dirancangkan oleh Ribka ini. Nah, saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini. Yang pertama, sadarilah konsekuensi dari tindakan kita. Saudara, Yakub takut akan konsekuensi dari tindakannya. Ingat bahwa semua tindakan itu selalu ada akibatnya. Kita harus selalu siap untuk menghadapi akibat dari setiap tindakan kita. Karena itu, pertimbangkan dengan baik apa yang harus kita lakukan. Pertimbangkan akibat jangka panjang dari tindakan kita. Hal ini akan membantu kita untuk bisa mendapatkan solusi yang baik dari apa yang akan kita lakukan. Saudara, tanpa merenungkan efek jangka panjang daripada tindakan kita, maka yang terjadi adalah kita biasanya melakukan hal-hal yang biasanya hanya mendatangkan keuntungan sementara, tapi mengakibatkan sebuah kerusakan yang jauh lebih parah di belakang. Misalnya dalam kisah ini, berbohong atau mengkhianati akan merusak hubungan yang bersifat jangka panjang, khususnya antara Esau dan Yakub. Dan karena itu, saudara, kita harus mempertimbangkan dengan baik dampak daripada tindakan kita. Dikatakan di sini bahwa Yakub memang mempertimbangkan apa akibat yang akan terjadi jika sampai ketahuan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Memang akhirnya dia tetap melakukan perbuatan itu, tapi setidaknya dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Yakub mempertimbangkan dampak dari apa yang akan dia lakukan. Dan karena itu, saudara, kita pun harus mempertimbangkan dampak dari tindakan yang kita lakukan. Kita bisa memikirkan apa yang terjadi buat kita, apa yang terjadi dengan hubungan kita, atau apa yang terjadi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan atau akibat jangka panjang, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana. Hal kedua yang bisa kita pelajari daripada bagian firman Tuhan ini adalah carilah berkat dengan cara yang benar. Saudara, meskipun Yakub menginginkan berkat, dan itu tidak ada salahnya bagi kita untuk menginginkan berkat, tapi yang menjadi persoalan di sini adalah caranya adalah cara yang salah. Ini berarti bahwa tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang salah. Seringkali orang berpikir, karena tujuannya baik, maka nggak apa-apalah kita melakukan dosa ini dan dosa itu. Seolah-olah tujuan itu bisa membenarkan cara yang kita ambil. Tapi dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa sebenarnya tidak. Tujuan yang salah, tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang salah. Mungkin Ribka berencana baik, bertujuan baik. Dia ingin mewujudkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan sebelumnya. Tapi cara yang dia ambil adalah cara yang salah. Tuhan tidak butuh bantuan Ribka untuk bisa memberkati Yakub. Tuhan bisa tetap memberkati Yakub. Nah, saudara, berkat sejati haruslah dicari tanpa bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu, saudara, apapun yang kita lakukan dalam usaha mencapai tujuan kita, seperti misalnya kita di dalam karir kita, di dalam studi kita, atau apapun yang ingin kita capai dalam kehidupan ini, kita harus selalu memilih cara yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Amin.
Saudara, mari kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara selalu berusaha mendapatkan berkat Tuhan dengan cara yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa dan meminta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu hidup jujur di hadapan Tuhan. Saudara, berkat Tuhan yang sejati diperoleh dengan cara yang benar dan jujur. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk boleh istirahat pada malam hari, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dan kami boleh merenungkan firman-Mu yang sudah mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus hidup di dalam dunia ini, khususnya hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Ajar kami Tuhan untuk melakukan semua hal yang harus kami lakukan dengan baik, dengan jujur, dengan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kemampuan kepada kami, supaya kami boleh mengerjakannya dengan baik, dan hasil daripada apa yang kami kerjakan ini, itu semua mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.